Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama di Gua Hira. Setelah momen penuh kejutan itu, beliau pulang ke rumah dengan tubuh gemetar. Setibanya di rumah, beliau langsung cerita semuanya ke Khadijah, istrinya yang selalu jadi pendengar setia. Khadijah yang bijaksana gak tinggal diam. Beliau langsung mendatangi Warokah bin Naufal. Khadijah menceritakan semua yang dialami Rasulullah. Mendengar cerita itu, Warokah langsung berkata, yang datang kepadanya adalah An-Namus, yaitu malaikat Jibril, yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Warokah melanjutkan dengan penuh keyakinan, "Aku berharap kalau aku masih hidup nanti, aku bisa membantumu ketika engkau diusir oleh kaummu." Sayangnya, gak lama setelah itu, Warokah bin Naufal meninggal dunia, sebelum Rasulullah memulai dakwahnya secara terang-terangan. Suatu hari, Abu Bakar mendengar desas-desus yang kurang enak tentang Nabi Muhammad. Saat itu, Abu Bakar belum tahu kalau Nabi Muhammad sudah diutus sebagai nabi. Tapi di kalangan Quraisy mulai ramai pembicaraan kalau Nabi Muhammad menghina Tuhan-Tuhan mereka dan ajaran nenek moyang mereka. Abu Bakar yang mendengar itu langsung heran, karena dia tahu banget siapa Nabi Muhammad. Orangnya jujur, amanah, baik hati dan akhlaknya luar biasa. Abu Bakar juga yakin banget kalau Nabi Muhammad gak pernah sekalipun berbohong sepanjang hidupnya. Apalagi mereka udah berteman lama sebelum Islam datang. Karena penasaran, Abu Bakar memutuskan buat langsung menemui Nabi Muhammad. Begitu bertemu dengan Nabi, Abu Bakar gak basa-basi. Beliau langsung nanya, "Wahai Muhammad, apa benar seperti yang dikatakan Quraisy bahwa engkau menyuruh mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, menyebut orang-orang yang menyembah berhala itu bodoh, dan menganggap bapak-bapak kami kafir karena menyembah berhala?" Rasulullah menjawab dengan tenang, "Benar, aku adalah Rasulullah dan Nabi Allah. Aku diutus untuk menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala." Lalu Rasulullah melanjutkan, "Wahai Abu Bakar, aku memanggilmu kepada Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Janganlah engkau menyembah selain Allah Ta'ala dan taatlah selalu kepadanya." Rasulullah kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Abu Bakar. Mendengar itu, Abu Bakar langsung terdiam. Tapi dalam hati beliau udah yakin banget. Tanpa ragu sedikit pun, Abu Bakar mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda keislamannya. Dengan begitu, beliau resmi menolak penyembahan terhadap berhala dan memproklamirkan dirinya sebagai seorang muslim. Abu Bakar pun pulang ke rumahnya dalam keadaan penuh keyakinan, hati tenang, dan telah menerima Islam sepenuhnya. Kebayang gak guys? Padahal waktu itu Nabi sendiri gak bisa baca dan gak bisa nulis. Tapi tiba-tiba beliau ngaku sebagai Nabi utusan Allah, bahkan cerita tentang malaikat dan segala macamnya. Mungkin kalau kita yang ada di posisi Abu Bakar, belum tentu langsung percaya kan? Bisa jadi kita ragu dulu. Tapi ini Abu Bakar, beliau langsung membenarkan dan percaya 100% dengan apa yang disampaikan Nabi, tanpa ragu sedikit pun. Ya begitulah Abu Bakar, orang yang selalu punya keyakinan penuh dan gak pernah ragu sedikit pun kepada Nabi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda tentang keislamannya Abu Bakar. Beliau berkata, "Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam, kecuali kadang-kadang mereka masih punya pertanyaan, pertimbangan, atau bahkan ragu. Kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah, dia tidak menunggu sedetik pun saat aku tawarkan Islam."